Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahmat, CGP Rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Ciamis, dengan fasilitator pemandu Bapak Iden Rusdi, akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam aksi nyata ini, saya akan melakukan sesi berbagi dengan rekan-rekan saya di sekolah, yaitu SDN 1 Tamaksari, Kecamatan Tamaksari, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Guru dan Ibu Guru SDN 1 Tamaksari yang saya hormati. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Izinkan saya mengundang Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi implementasi budaya positif dalam kegiatan di sekolah. Ini merupakan kewajiban saya sebagai seorang calon guru penggerak program rekognisi Angkatan 10 dengan fasilitator pemandu Bapak Iden Rusdi. Nah, ini tujuan kegiatan kita kali ini yaitu melakukan pembahasan tentang materi budaya positif kepada rekan-rekan pendidik. Jadi sebagai guru penggerak, saya memiliki kewajiban untuk mengimbaskan atau memberitahukan materi-materi tentang modul budaya positif kepada rekan-rekan pendidik di sekitar saya. Ini dilakukan oleh semua guru penggerak, baik itu program reguler ataupun program rekognisi. Tujuan yang kedua adalah bersinergi dengan semua komponen untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN 1 Tamaksari dan SD yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu guru semua harus bersinergi ya dengan semua komponen untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua diharapkan memiliki kompetensi atau menguasai pengetahuan tentang budaya positif untuk nanti kita bersinergi di lingkungan sekolah ya, untuk SDN 1 Tamaksari juga di lingkungan semua sekolah khususnya di Kecamatan Tamaksari, sehingga gaung atau manfaat dari program guru penggerak ini tidak hanya dirasakan oleh guru penggerak tersebut saja, tetapi oleh sekolah-sekolah yang lain yang mungkin belum memiliki guru penggerak. Nah, ini langsung ke materinya, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sebetulnya adalah kumpulan nilai, keyakinan dan kebiasaan siswa atau murid yang berkembang dengan sendirinya dengan bimbingan guru menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi muaranya tetap budaya positif ini kepada profil pelajar Pancasila sebagai nilai kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap anak didik. Nah, di dalam budaya positif ini tentu saja didukung oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui paradigma pendidikan yang ia dengungkan. Pemikiran tersebut yang pertama adalah Ki Ngarso Singtulodo, Ki Manja Mangunkarso dan Tutwuri Handayani, dan tentu saja ini sudah pada dikenal oleh Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, pendidikan holistik meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa dan olahraga. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu harus bersifat menyeluruh, tidak hanya satu unsur saja, tetapi semua aspek harus dilaksanakan sehingga menjadi pendidikan yang holistik, yaitu olah rasio, olah rasa, olah jiwa dan olahraga. Kemudian pendidikan tentu saja harus berpusat kepada murid, memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Jadi pendidikan harus bersifat menuntun sesuai dengan kodratnya masing-masing atau potensi dan karakteristik anak didik, sehingga dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dia mampu menemukan sendiri jalan setelah pendidikan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi pendidikan itu harus mengikuti kodrat alam. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Tapi juga harus mengikuti kodrat zaman. Jadi ketika zaman berubah, ya tentu saja pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman tersebut, sehingga pendidikan tidak tertinggal. Khususnya mungkin sekarang dirasakan oleh kita semua bahwa pendidikan terus mengikuti kodrat zaman. Yang dulu pendidikan mungkin masih dengan memakai cara-cara manual, dengan cara-cara konvensional pendidikan tersebut, pembelajaran sekarang telah berganti dengan berbagai macam teknologi dan juga aplikasi-aplikasi yang mungkin bagi guru baru, tetapi yaitu kodrat zaman harus kita ikuti, sehingga anak didik juga mengikuti kodrat tersebut. Jadi nanti mereka memiliki kompetensi untuk mengikuti zaman ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara juga berkaitan dengan peran pendidik sebagai seorang petani. Nah, anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Jadi pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah seorang petani. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya memperoleh biji tumbuhan untuk disemai, dan biji tersebut berbagai macam jenisnya. Ada yang biji mungkin kacang hijau, ada yang padi, jagung dan sebagainya. Nah, tentu saja perlakuannya itu akan beda. Jadi Bapak dan Ibu atau mungkin sudah dirasakan Bapak dan Ibu memperoleh biji tumbuhan yang berbeda-beda untuk disemai. Jadi ada yang memperoleh biji jagung, ada yang padi, nah dan sebagainya, sehingga nanti perlakuan Bapak dan Ibu kepada anak tersebut tidak bisa sama dengan anak yang lainnya, karena peran pendidik adalah seorang petani. Jadi diupayakan melakukan pembelajaran dengan konsep diferensiasi kalau dengan kurikulum Merdeka. Jadi kebutuhan anak dengan gaya belajarnya itu akan terpenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang dimiliki. Jadi mereka itu akan terlayani dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi sekarang di dalam kurikulum yang berlaku, kegiatan lebih banyak dilakukan oleh siswa untuk mempelajari fenomena atau materi-materi dibandingkan dengan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ketika anak melakukan pembelajaran. Jadi mereka melakukan kegiatan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan mereka sendiri, kemudian mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi sudah dijelaskan. Jadi akan memperoleh karakteristik sesuai dengan lingkungan mereka dan memperoleh pengetahuan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan budaya positif, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga terjadi kepada siswa. Motivasi-motivasi ini bagaimana seseorang melakukan sesuatu, apa motivasinya. Nah, ini garis besarnya ada 3. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak atau mungkin orang dewasa yang berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu hanya sekedar untuk menghindar dari zona tidak aman. Jadi mengikuti kegiatan hanya sekedar hadir agar tidak dihukum misalnya. Nah, ini motivasi ini ada seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah,
ini juga ada motivasi yang seperti ini. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mereka melakukan sesuatu kegiatan. Mereka ikut karena ingin diimbal atau dipuji atau diberi penghargaan dan sebagainya. Ini ada motivasi seperti ini. Yang ketiga, nah tentu saja ini motivasi yang harus terjadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi hadir misalnya dalam kegiatan atau ikut untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi benar-benar ikhlas mengikuti kegiatan sebagai kewajiban. Nah, nanti manfaatnya akan mereka rasakan. Yaitu kita harus senantiasa memotivasi anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan motivasi yang ketiga. Jadi mereka akan melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu tidak boleh atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau hanya sekedar ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, itu ya. Jadi ini motivasi perilaku manusia sebagian besar ini ada 3 macam. Kemudian selanjutnya berkaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah paham. Kebutuhan itu dibagi 2, ada kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan fisik dan psikologis yang berkaitan dengan pemikiran atau psikis ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Nah, jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar. Jadi Bapak dan Ibu atau semua manusia sama bahwa kebutuhan hidup yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau papan dan juga makanan. Nah, ini kebutuhan yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia harus ada untuk bertahan hidup. Dan ini bersifat fisiologis atau fisik. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, ini kebutuhan sudah masuk ke psikologis, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ini kebutuhan merasa disayangi itu contohnya memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok atau merasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan secara psikologis. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran juga bahwa kebutuhan psikologis ini ya untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi penguasaan atau penguasaan kompetensi adalah sebuah kebutuhan dan bersifat psikologis. Ya, sehingga ketika kebutuhan itu tercapai maka akan menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, ini termasuk kebutuhan. Jadi ini yang mendasari tadi perilaku. Nah, ini salah satu contohnya adalah kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk bebas. Nah, ini kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan adalah sebuah kebutuhan bersifat psikologis. Nah, ini harus dipenuhi untuk tidak menimbulkan perilaku yang berbeda. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau hiburan. Nah, ini juga termasuk kebutuhan. Jadi kalau Bapak dan Ibu kurang hiburan, nah itu berarti kebutuhan dasar hidup manusianya kurang tercapai, sehingga akan memunculkan perilaku yang berbeda atau mungkin perilaku yang menyimpang. Nah, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin salah satu contohnya adalah kurangnya hiburan atau kesenangan. Ya, contohnya adalah bermain dan tertawa. Mungkin tertekan sehingga ada anak yang memunculkan perilaku yang berbeda karena kurang hiburan atau kurang piknik. Nah, itu juga karena piknik adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Karena manusia tersebut, orang tersebut kurang piknik sehingga menimbulkan perilaku yang berbeda. Ya, sering ngamuk di sekolah misalnya. Nah, itu karena kurang piknik bisa saja terjadi. Nah, ini
5 kebutuhan dasar tersebut akan menunjang pencapaian seseorang. Salah satu contohnya di dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan sikap disiplin? Nah, ini masih menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan manusia yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Jadi untuk mewujudkan murid yang merdeka itu harus ada yang disiplin yang kuat. Nah, di dalam proses pendidikan, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, disiplin yang dimaksud itu harus ada disiplin diri. Jadi disiplin yang datang dari dirinya sendiri dengan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, motivasi internal itu sangat penting untuk mewujudkan disiplin yang datang dari hati seseorang. Jadi jangan harus dimotivasi oleh orang lain, tapi harus ada motivasinya dari diri sendiri atau motivasi internal. Karena ketika motivasi datang dari diri sendiri, maka akan bertahan dalam jangka panjang. Berhubungan dengan yang tadi, motivasi berperilaku manusia. Karena berperilaku tidak hanya untuk menghindari hukuman atau mungkin untuk mendapat penghargaan, tetapi untuk mencapai nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, termasuk Bapak dan Ibu semua juga di dalam berperilaku akan seperti ini, karena ini adalah konsep yang umum. Yang selanjutnya, bagaimana cara menerapkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal karena kesadaran diri. Nah, tadi sudah dibahas bahwa motivasi internal ini akan bertahan lama dan membuat karakter murid semakin kuat. Nah, jadi sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seseorang akan mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain yang mengontrolnya. Jadi akan dikontrol oleh diri sendiri, bukan orang lain. Contohnya juga siswa. Nah, siswa akan menaati peraturan sesuai dengan kontrol dirinya. Nah, dan dalam konsep Ki Hajar Dewantara, peraturan tersebut adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas atau mungkin kesepakatan kelas. Jadi sedapat mungkin sesuai dengan paradigma Ki Hajar Dewantara bahwa kita menggunakan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Tidak harus dengan peraturan yang tidak dibuat bersama dengan anak didik. Jadi kesepakatan kelas itu harus dibuat bersama dengan anak didik. Kemudian ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, sesuai dengan tadi bahwa peraturan itu diganti dengan kesepakatan kelas. Nah, ada miskonsepsi teori kontrol yang terjadi di sebagian besar mungkin sekolah ataupun kelas. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, terjadi ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal yang sebetulnya tidak, karena kontrol anak ada pada anak tersebut juga. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Nah, ini ilusi ini terjadi ketika seorang guru memberikan penguatan atau perilaku positif, padahal sesungguhnya belum tentu hal tersebut bermanfaat atau efektif. Nah, ini ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sebuah ilusi atau sesungguhnya kurang efektif atau tidak nyata bahwa kritik akan menguatkan karakter atau mungkin membuat rasa bersalah. Padahal sebetulnya mungkin saja justru akan mematikan atau melemahkan karakter seseorang apabila terlalu banyak kritik, ataupun mungkin akan membuat depresi malah ketika seseorang merasa bersalah. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini ketika kita di sekolah ini harap diwaspadai juga bahwa
orang dewasa itu sebetulnya tidak memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi anak itu bukan untuk dikendalikan oleh guru. Nah, jadi mereka sesuai dengan teori yang tadi itu harus memiliki motivasi internal untuk mematuhi disiplin. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru yang terjadi atau selama ini dimiliki oleh guru-guru di sekolah kita. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini mungkin kita harus berintrospeksi diri ya untuk kawan-kawan semua, di mana kita sekarang ini berada ya, apakah kita hanya sebagai penghukum untuk anak didik kita atau membuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, ini sesuatu yang dilakukan oleh kita sehari-hari, tidak terasa apakah kita penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau mungkin sudah jadi manajer. Nah, ini beberapa ciri dari posisi-posisi kontrol tersebut. Yang pertama penghukum. Nah, ini cirinya biasanya yang pertama nada suaranya tinggi, kedua menghardik dan memberikan hukuman. Nah, jadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini jadi biasanya dia itu memiliki suara tinggi kepada anak, kemudian menghardik, ya, kalau bahasa Sunda menyarekan, gitu ya. Kemudian memberikan hukuman ketika anak tersebut melakukan kesalahan, ya, tidak peduli apa pembelaan anak tersebut, tetapi ia memberikan hukuman. Dan ini biasanya datang tiba-tiba. Yang selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini kebalikan dengan yang tadi, biasanya guru ini bersuara lembut, kemudian membuat rasa tidak nyaman, rasa bersalah dan rendah diri. Nah, biasanya ini mungkin gurunya tersebut menerapkan bahwa ingin si anak ini ingat kepada kesalahannya. Jadi ketika si anak mungkin tidak mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, nah, dia itu akan bersuara lembut, kemudian akan mengungkit kenapa atau alasan anak tidak mengerjakan PR, tetapi nanti akan timbul rasa tidak nyaman, kemudian rasa bersalah dan rendah diri anak karena dia melakukan kesalahan. Ini terjadi juga ya di sekolah bahwa guru membuat rasa bersalah kepada siswa. Mungkin posisi ini masih lebih baik dari penghukum, tetapi masih tidak sesuai dengan konsep disiplin positif. Yang ketiga ada sebagai teman. Nah, ini ketika guru berposisi sebagai teman, maka dia tidak akan menyakiti murid dan juga tidak akan membuat rasa bersalah. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Jadi akan berperilaku sebagai teman yang menanyakan peraturan, kemudian membandingkan dengan anak, dan anak akan diminta untuk menjalankan peraturan. Nah, sehingga itu juga sebagai upaya kontrol secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif dan positif. Jadi mungkin ini tingkatan yang lebih tinggi dari yang tadi, dari penghukum kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini sebagai teman, tetapi juga ini tidak terlalu sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya, kalau misal mungkin kita sudah berperilaku ketika bersama anak sebagai teman, itu tentu saja lebih baik daripada hanya sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Tetapi ada yang lebih bagus di dalam posisi kontrol menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai pemantau. Nah, ini ya, sebagai pemantau misalnya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi nanti dia akan membandingkan ya
misalnya ada peraturan atau kesepakatan yang disusun bersama anak, kesepakatan kelas. Nah, ketika ada anak yang tidak sesuai dengan hal tersebut, maka dia akan menggunakan sanksi atau konsekuensi dari peraturan tersebut. Ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kita tidak lagi berposisi sebagai teman, tapi hanya memantau anak apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, tentu saja posisi yang sangat diidam-idamkan di dalam pendidikan yang menerapkan budaya positif adalah sebagai manajer. Nah, ini, jadi manajer di sini mungkin berbeda ya dengan manajer di perusahaan. Ya. Nah, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, ketika ada keyakinan kelas, maka anak itu dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan anak juga dapat memilih solusi ketika ia tidak mematuhi peraturan tersebut. Jadi tidak hanya berupa konsekuensi, tetapi anak ada pilihan apa yang akan ia lakukan untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini posisi-posisi kontrol guru ya Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini harus dipahami betul-betul perbedaan-perbedaannya, dan dalam paradigma pendidikan kita sekarang tentu saja harap dicatat bahwa posisi sebagai penghukum itu harus dihindari, karena berbagai macam permasalahan di dalam dunia pendidikan tentu saja tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar hukuman. Nah, nanti dikembalikan ke kesepakatan kelas. Nanti ketika ada perilaku yang tidak sesuai, maka akan diberikan konsekuensi. Nah, ini perilaku tersebut mungkin posisi kontrolnya sebagai pemantau. Nah, jadi sebagai pemantau ataupun manajer, nah, tentu saja yang paling diidam-idamkan adalah sebagai guru, sebagai manajer. Yang selanjutnya yaitu keterampilan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin salah satu materi yang ada di dalam guru penggerak tentang segitiga restitusi. Nah, ini tentu saja mungkin tidak ada di program yang lain. Nah, segitiga restitusi ini merupakan salah satu ciri khas dari program guru penggerak, dan semua guru penggerak, baik itu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ataupun sudah selesai, ini harus terus mengimpaskan program-program tersebut. Salah satunya adalah materi tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah upaya mendisiplinkan murid dengan cara murid sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi murid melakukan introspeksi, tentu saja mungkin dengan bimbingan guru. Nah, kemudian dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ditanyakan dulu penyebabnya, kemudian diuraikan, nanti murid sendiri yang memilih atau menyelesaikan masalahnya, dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, jadi keinginan ideal. Nah, jadi keidealan tersebut adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai yang sudah disusun di dalam keyakinan kelas itu nanti akan disandarkan atau dibandingkan dengan perilaku-perilaku siswa. Kalau memang tidak sesuai, nah mereka sendiri yang akan memilih solusinya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, segitiga restitusi itu ada 3 sisi tentu saja. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini nilai-nilai yang ada di dalam segitiga restitusi tersebut, dan tentu saja mungkin ini hal-hal baru ya untuk Bapak dan Ibu semuanya.
Mungkin ketika di program yang lain tidak ada, maka program guru penggerak ini salah satunya adalah segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan atau melakukan kesalahan, maka ia akan dicap sebagai orang gagal. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Jadi kita berupaya tidak menempelkan status sebagai orang gagal kepada anak yang melakukan kesalahan. Nah, tetapi kita menstabilkan identitas agar anak tersebut tetap menjadi anak yang sukses. Nah, contohnya adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita tetap menerima anak, kemudian tidak menempelkan status sebagai orang yang gagal. Nah, kemudian kita harus melakukan percakapan atau mungkin berdialog dengan siswa yang mungkin melakukan kesalahan untuk mengikuti atau melakukan refleksi dirinya. Nah, salah satu contoh-contoh kalimatnya misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada murid manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat positif dan reflektif agar anak tidak istilahnya tidak merasa sebagai orang yang gagal. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini segitiga restitusi, ada lagi yang sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau kita tolak anak yang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka ia akan menjadi orang yang dipahami. Nah, jadi validasi tindakan yang salah adalah memahami alasan anak melakukan sesuatu misalnya yang melanggar atau berbuat kesalahan. Jadi kita harus memahami alasannya. Gitu. Jadi tadi refleksinya, kemudian diketahui alasannya. Yang selanjutnya, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi terbuka. Nah, jadi anak-anak ketika diajak dialog, nah tentu saja akan lebih terbuka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, jadi dengan validasi tindakan yang salah bukan berarti kita membenarkan tindakan-tindakan yang salah, tetapi memahami alasan-alasan siswa melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Tadi disebutkan bahwa mungkin ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga melakukan perilaku yang berbeda. Nah, ini disebut dengan validasi tindakan yang salah, sehingga kita memahami bahwa tindakan tersebut mungkin karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini istilah-istilah ini mungkin terdengar asing ya Bapak dan Ibu semua, tapi diupayakan setelah pertemuan ini mungkin kita akan belajar bersama bahwa kita harus senantiasa melakukan segitiga restitusi ketika ada sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini salah satu contoh-contoh kalimat yang termasuk
termasuk validasi tindakan yang salah. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi mungkin kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Nah, ini contoh-contoh kalimat ketika ada permasalahan kemudian dilakukan tindakan dengan segitiga restitusi di sisi validasi tindakan yang salah. Nah, ini tentu saja harus senantiasa kita pelajari dan tidak mungkin dengan sekali pertemuan akan ada istilahnya harus terus berulang-ulang kita lakukan diseminasi ini. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, tentu saja segitiga terakhir adalah menanyakan keyakinan. Theorem kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika identitas sukses tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menempelkan status orang gagal kepada siswa yang melakukan kesalahan. Tetapi kita harus memahami alasan siswa melakukan kesalahan tersebut. Nah, nanti setelah hal tersebut tercapai, maka anak mungkin saja akan dapat meyakini atau memperoleh nilai-nilai baru di dalam proses selanjutnya. Jadi dia akan termotivasi secara internal. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita ungkapkan kepada anak ketika menanyakan keyakinan. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika anak dilakukan segitiga restitusi. Nah, ini saya harapkan kita semua mari bersama-sama untuk belajar bagaimana melakukan segitiga restitusi ketika ada permasalahan yang dilakukan oleh anak didik. Nah, kesimpulan, restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri menjadi bertambah. Jadi restitusi ini adalah sebuah pilihan untuk mengembalikan anak kembali ke kelompoknya. Ketika sudah melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita memberikan semacam pengganti. Nah, pengganti itu ditentukan oleh anak didik sendiri sesuai dengan nilai yang ia percaya, dan tentu saja kita tidak menempelkan status sebagai anak yang gagal ketika orang melakukan kesalahan. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini jadi dari penjelasan tersebut diharapkan budaya positif dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dan pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku teks pelajaran. Jadi ketika sudah diterapkan nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan, maka sekolah ini akan menjadi kondisi yang ideal atau mungkin menjadi sekolah seperti yang sudah kita impikan sebelumnya, sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dan pembentukan karakter. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Untuk materi pertama kita selesai. Nanti kita lanjutkan dengan bagian selanjutnya. Ya, untuk sementara saya istirahat dulu. Siap. Nah, kita sambung lagi Bapak dan Ibu semua tentang penyusunan keyakinan kelas. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pedoman kita itu bukan hanya peraturan, tetapi juga keyakinan
kelas. Nah, ini bagaimana penyusunan keyakinan kelas yang harus senantiasa kita lakukan sebagai bagian selanjutnya dari kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada dua jenis atau mungkin dua kegiatan. Yang pertama ada diagram T. Nah, ini ada diagram T. Mungkin ini sesuatu yang baru untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ada diagram T yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini sebuah pedoman untuk anak ketika disusun sebagai keyakinan kelas, maka akan didapatkan sebuah diagram. Nah, diagram ini salah satu contohnya adalah diagram T namanya, yaitu isinya ada dua macam, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini contohnya diagram T. Nah, jadi ada sebuah diagram ketika misalnya ditempel atau mungkin dipajang, misalnya ada yang termasuk sikap hormat. Nah, ini maka tampak sepertinya itu ya karena sikapnya hormat, maka tampak seperti menyapa teman. Nah, kemudian tidak nampaknya atau mungkin kebalikannya adalah acuh. Nah, jadi ketika anak nanti ada keyakinan kelas, maka ia harus senantiasa menyapa, bukan hanya kepada teman misalnya kepada guru, tapi jangan acuh. Jadi karena tampak sepertinya adalah menyapa teman, maka tidak tampak seperti adalah acuh. Jadi yang harus diikuti adalah yang tampak seperti, yang tidak nampak itu harus dihindari. Yang selanjutnya misalnya datang tepat waktu. Nah, maka tidak nampak atau kebalikannya adalah waktu sering terlambat. Jadi anak tentu saja harus datang tepat waktu. Kemudian tidak nampaknya adalah sering terlambat. Jadi anak tidak mengikuti yang tidak nampak, tetapi harus yang nampak, yaitu datang tepat waktu. Kemudian misalnya bekerja. Nah, ini tampak sepertinya adalah tekun bekerja, maka kebalikannya adalah malas bekerja. Nah, ini juga tidak diikuti. Yang selanjutnya mengerjakan tugas, maka tidak nampaknya adalah tugas tidak dikerjakan. Nah, ini diagram T. Yang selanjutnya rasa dimiliki dan diterima. Contohnya melibatkan semua anggota kelompok. Tidak nampaknya adalah mengecilkan salah satu teman. Nah, jadi ketika ada kegiatan maka harus melibatkan semua anggota kelompok, tidak boleh mengecilkan salah satu teman. Memberikan kata motivasi. Nah, kebalikannya adalah marah dan iri. Nah, ini jadi ketika di kelas dengan diagram T tersebut kita bisa menanamkan keyakinan yang nampak seperti dan tidak nampak seperti, yang diikuti dan tidak diikuti. Nah, ini kegiatan untuk melakukan atau menyusun diagram T, ya. Teknis kegiatannya dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan kertas. Nah, jadi misalnya dibagi 2 atau 3 kelompok, kemudian setiap kelompok diberikan kertas. Kemudian 2 kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama. Kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut, tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Jadi yang nampak dan tidak nampak itu disusun sendiri oleh siswa. Nah, kemudian nanti ketika sudah dicapai setiap kelompok, maka dipresentasikan di depan kelas. Nah, dari setiap kelompok tersebut. Nah, kemudian nanti akan dicapai keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian ditempel di depan kelas agar dipahami oleh setiap anggota kelas dan tentu saja dipatuhi. Nah, ini jadi salah satu cara dengan menggunakan diagram T, ya. Nah, kemudian ada juga keyakinan kelas yang disusun dengan tabel Y. Nah, ini beda lagi.
Dari tabel T yang selanjutnya tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, ini mungkin salah satu istilah yang sangat baru. Nah, dengan tabel ini akan terbentuk 3 komponen, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalnya ini contohnya dengan tabel T. Terdengar. Nah, ketika misalnya perilakunya sopan santun, maka yang terdengar adalah yuk bantu saya, terima kasih, tolong, dan permisi. Jadi itu senantiasa terdengar diucapkan oleh siswa ataupun guru. Jadi tidak hanya dipajang saja bentuk sopan santun misalnya atau tata krama, tetapi senantiasa terdengar. Kemudian nanti akan terlihat. Nah, terlihatnya seperti berempati, mendengarkan dengan seksama, empati, saling menghargai, dan sebagainya. Nah, ini terlihat ya. Jadi sopan santun, tata krama yang tadi terdengarnya sekarang terlihat. Nah, terlihatnya adalah perilakunya yang mendengar dengan seksama, berempati. Nah, itu. Kemudian ada berperilaku. Nah, berperilaku adalah komponen yang ketiga. Jadi bukan hanya terdengar, bukan hanya terlihat, tetapi tercermin dari perilakunya di sekolah ataupun di rumah, di mana saja. Misalnya tersenyum ramah, tenang, memberikan ruang bekerja, dan sebagainya. Ini ketika satu nilai disepakati, maka dibentuk tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi tidak hanya bentuknya saja, tetapi ada komponen-komponen tersebut, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, ini kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi salah satu kegiatan mungkin bisa mengikuti ini sebagai membentuk keyakinan kelas. Ya. Guru membuat bagan berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul, kemudian guru bercurah pendapat. Hasil dari curah pendapat ditempel pada dinding kelas. Nah, ini kotak-kotak tersebut adalah nilai-nilai yang diyakini sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas, dan tentu saja harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap pada kelas. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi dan restitusi. Sanksi merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh menempelkan identitas gagal kepada siswa, tetapi harus menempelkan identitas yang berhasil. Nah, karakteristik dari hukuman, nah ini yang pertama, datang tiba-tiba atau tidak terencana. Hukuman hanya bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Jadi ketika karakter guru sebagai penghukum, maka ia tiba-tiba akan menghukum siswa, dan hukuman tersebut tidak direncanakan. Kemudian hanya satu arah karena siswa tidak disediakan pembelaan, dan biasanya berupa fisik dan verbal. Nah, ini sebuah kondisi yang tentu saja tidak diinginkan. Nah, ini karakteristik disiplin. Yang pertama, sudah terencana. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Siswa sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima. Siswa tetap membuat konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi tetap mungkin ketidaknyamanan akan diperoleh, tapi itu adalah bagian dari konsekuensi yang telah disusun. Tapi kita juga harus hati-hati ketika sebuah kondisi mungkin kita memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, ini ada beberapa kondisi ketika siswa diberi penghargaan, tapi justru penghargaan tersebut bisa menjadi kondisinya menghukum. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini, jadi kita tidak boleh terlalu sering mungkin memberikan penghargaan yang tidak efektif kepada siswa, karena penghargaan tidak efektif. Penghargaan
tidak merusak penghargaan, merusak hubungan. Misalnya keharmonisan antar siswa di sekolah, karena ada mungkin beberapa atau seseorang yang sering diberi penghargaan sehingga justru anak itu akan memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan temannya karena ia sering menerima penghargaan. Yang ketiga, yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena ingin dihargai, seseorang justru akan sering atau cepat melakukan sesuatu sehingga akan membuat anak yang lain tidak tepat waktu karena ia merasa bahwa ia tidak mampu dan yang diberi penghargaan juga mungkin orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mengurangi kecepatan. Yang ketiga, penghargaan yang menghukum. Jadi justru ada anak yang takut melakukan sesuatu karena ia akan diberi penghargaan, justru ia akan merasa tidak enak dengan siswa yang lain. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini siswa diberikan kertas, kemudian berkelompok diberikan kertas, kemudian menempel nilai-nilai yang ia yakini. Nah, kemudian anak menempelkan kesepakatan atau keyakinan kelas di papan tulis atau di dinding. Nah, kemudian dibacakan. Nah, setiap kelompok membacakan hasil yang sudah ia peroleh. Nah, nanti setelah dilakukan tanya jawab atau mungkin istilah kesepakatan, maka akan diperoleh keyakinan kelas yang akan dipatuhi atau disepakati untuk dilakukan di kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas tersebut yang pertama bersifat positif, yang kedua berdasar kepada nilai-nilai kebajikan secara universal, dan tentu saja tidak terlalu panjang. Jadi mungkin kata-katanya itu bersifat singkat, padat, dan jelas. Nah, bisa juga ketika sudah disusun, bagian bawahnya ditandatangani oleh setiap anggota kelas. Kemudian yang pinggirnya itu kesepakatan kelas yang tadi sudah ditempel, kemudian ditanggapi oleh siswa yang lain dengan pernyataan-pernyataan bahwa dia akan mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Nah, itu Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih telah mengikuti sesi ini. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang harus kita pahami bersama di dalam kesempatan ini. Waktu silakan saya berikan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bicara untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari saya, apakah apabila kita sebagai seorang guru, apabila memberikan reward kepada anak tersebut, apakah akan efektif untuk ke depannya? Apakah ada perubahan ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan reward kepada mereka, apakah ada efek depannya, efek panjangnya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Tadi mungkin sudah sedikit terbahas bahwa ada reward atau penghargaan yang tidak efektif. Nah, itu sesungguhnya ketika ada sebuah penghargaan itu akan efektif juga untuk mengubah perilaku anak. Tetapi yang pertama, penghargaan harus diberikan dalam bentuk yang tepat. Nah, itu. Kemudian tidak terlalu sering. Jadi mungkin penghargaan akan menjadi sebuah hal yang memberikan efek ketika itu sangat spesial sekali, gitu. Terjadi sekali seumur hidup misalnya. Nah, itu akan efektif. Tapi ketika penghargaan itu tersebut terlalu sering kita berikan, nah justru ini akan tidak efektif karena mungkin sudah biasa penghargaan seperti itu. Nah, orang lain juga sudah punya misalnya.
atau justru penghargaan tersebut akan menghukum karena justru akan merusak hubungan dengan siswa yang lain karena ada rasa iri atau mungkin tidak nyaman karena yang lain diberi penghargaan ya tidak misalnya gitu. Nah ini juga harus hati-hati. Jadi untuk sistem penghargaan ini yang pertama harus di dalam saat yang tepat, yang kedua tidak terlalu sering, dan yang ketiga bentuknya juga harus sesuai. Nah, itu. Mungkin itu Pak penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Izin menanggapi Pak, Ya siap. terkait dengan pemberian reward ya Pak. Kalau dulu kan kita menggunakan teori Tombik kalau tidak salah itu stimulus respon. Memang untuk jangka pendek itu berdampak baik kepada orang yang kita beri reward tersebut. Sedangkan untuk teman yang lainnya juga itu sebagai penghukum untuk ke teman yang lainnya, karena misalkan si A yang mendapatkan reward sedangkan yang lainnya tidak, nah itu mereka akan merasakan bahwa itu adalah sebuah hukuman untuk mereka karena tidak mendapatkan reward tersebut. Kemudian kalau misalkan dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, misalkan si guru A ya Pak mengajar di kelas 1 sudah terbiasa memberikan reward, misalkan anak kelas 1 kan biasanya mereka itu senang sekali. Kelas bawah itu ketika diberi hadiah bisa saja misalkan karena pusing itu si guru memberikan reward terbiasa ya. Misalkan ketika siapa nih yang mau duduknya sikap sempurna kemudian tidak berlari-lari, ibu kasih hadiah, otomatis semuanya diam dan mengikuti arahan dari gurunya. Nah ketika si guru tersebut tidak masuk, misalkan ada guru B menggantikan posisi di guru A, ternyata si guru B tidak tahu kebiasaan yang dilaksanakan oleh si guru A. Misalnya, wah ramai terus, jadi tidak terkendali gitu si anak, karena yang biasanya diberi hadiah atau diberi apa saja yang berupa hadiah agar mereka bisa disiplin dengan baik, ternyata dengan posisi guru B tidak memperlihatkan disiplin yang tersebut. Nah itu jadi efek yang tidak baik itu seperti itu. Jadi ada faktor ketergantungan yang mungkin saja dia bisa berbuat baik itu hanya kepada si guru A yang sudah biasa memberikan reward tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika salah dalam. Terima kasih atas tanggapannya. Ya betul sekali bahwa yang pertama penghargaan bisa jadi penghukum. Jadi ketika yang tidak diberi penghargaan justru merasa tersakiti atau merasa ia bersalah, justru ia merasa dihukum karena tidak diberi penghargaan. Yang kedua, motivasinya yang pertama karena ingin mendapat penghargaan saja. Yang ketiga, motivasi berbuat baik kepada orang yang memberi penghargaan. Ketika tidak diberi penghargaan oleh orang lain, maka ia tidak berbuat baik. Nah ini contoh faktor-faktor yang membuat sesungguhnya penghargaan adalah mungkin sebagai bentuk hukuman sebetulnya. Jadi penghargaan akan menjadi sesuatu yang tidak efektif untuk kita lakukan di dalam upaya membudayakan disiplin positif. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya silakan Pak. Ada ini silakan. Sama Pak, saya juga ingin menanggapi ya. Untuk reward, menurut saya itu reward itu tidak selalu hanya berbentuk hadiah. Tetapi kalau menurut saya mungkin reward ini bisa kita gunakan sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya kita berikan tepuk tangan, kita berikan sanjungan, nah itu juga sama apa seperti reward gitu. Jadi kalau menurut saya intinya bagaimana melihat karakteristik siswa, dan kalaupun misal kita memberikan reward yang berupa hadiah seperti itu, seperti tadi yang sudah dikatakan Bapak Felix ya, itu kebanyakannya
pada umumnya nantinya menjadi ketergantungan atau keterbiasaan. Mungkin itu Pak yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede atas tambahannya. Jadi betul bahwa penghargaan itu tidak harus berupa sesuatu yang mungkin tinggi ya, tapi sentuhan-sentuhan sederhana juga bisa disebut sebagai penghargaan, seperti pujian, tepuk tangan, juga itu adalah penghargaan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya di dalam kegiatan diseminasi ini. Saya harapkan nanti untuk kedepannya kita terus bisa berkumpul seperti ini di dalam komunitas belajar sekolah kita untuk dapat mendiskusikan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.